Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu dengan Anda pada kali ini. Kembali saya Profesor Samsia akan menyampaikan beberapa tips bagaimana supaya kita rindu dan dirindukan oleh Baitullah sehingga kita bisa berangkat haji dengan cara dan jalan yang tidak disangka-sangka. Pada video saya sebelumnya, saya sudah menyampaikan tentang dahsyatnya sholat hajat 100 rakaat di malam Jumat yang menyebabkan saya langsung bisa berangkat haji tanpa daftar tunggu. Nah, tentu saja keadaan itu tidak terjadi begitu saja, namun terlebih dahulu atau didahului dengan rasa rindu yang begitu berat terhadap Baitullah dan rindu berat akan segera melaksanakan ibadah haji. Nah, tentu saja bagaimana supaya kita merasa rindu dan dirindukan oleh Baitullah, tentu ada amalan-amalan yang perlu kita lakukan. Apa saja amalan itu? Simak video ini sampai selesai. Namun sebelumnya, saya kembali mengingatkan kepada saudara-saudaraku, setelah menonton video ini, berikan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak yang bisa mengetahui tips ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe yang belum, klik tombol subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang dengan baik. Baik, saudara-saudaraku sekalian, rindu akan Baitullah itu adalah sebuah hidayah bagi seseorang, apalagi kalau dirindukan oleh Baitullah. Perasaan rindu itu, orang bilang, bagi yang belum berangkat haji atau belum pernah ke Tanah Suci sama sekali, kerinduannya itu 100%. Namun, jika sudah pernah berangkat haji atau sudah pernah berumrah, maka kerinduan itu akan berlipat-lipat sampai 1000%. Oleh sebab itu, bagaimana supaya kerinduan itu muncul sehingga kita dibukakan jalan untuk segera berangkat haji? Tentu ada amalan yang perlu kita lakukan. Amalan itu saya rangkum menjadi 7 amalan, dan tentu saja amalan-amalan ini sudah dibuktikan kebenarannya dan sudah dialami oleh banyak orang, dan tentu orang tersebut adalah orang-orang yang pernah melaksanakan haji beberapa kali dan umrah beberapa kali dengan cara dan jalan yang mereka tidak sangka-sangka. Apa saja itu? Mari kita saksikan tayangan sebagai berikut. Saudara-saudaraku sekalian, ini ada 7 amalan yang telah dilanggengkan orang sebelum dia berangkat haji. Artinya, sebelum mereka mendapatkan kesempatan untuk berhaji, mereka melakukan amalan-amalan ini. Dan tentu saja termasuk saya pribadi, saya sudah mengamalkannya dan telah membuktikan hasilnya. Yaitu saya berangkat haji dengan tanpa mendaftar, apalagi daftar tunggu. Baik, amalan pertama adalah melanggengkan membaca doa, bahkan kalau bisa diwiridkan sebanyak 100 kali setelah sholat subuh dan 100 kali setelah sholat maghrib. Nah, doa ini saya peroleh dari seorang kerabat saya, kakek saya, yang selama hidupnya dia berangkat haji setiap tahun, dan tentu saja
berangkat haji selama hidupnya, itu berarti sudah berpuluh-puluh kali. Karena umurnya dan sekitar 80 tahun, ya berarti sekian kali dia berangkat haji. Nah, wirid ini saya peroleh dari beliau ketika suatu ketika saya melakukan penelitian, penyelesaian disertasi saya, dan salah seorang informan saya adalah beliau. Maka salah satu hal yang saya peroleh dari informasi beliau, kenapa atau amalan apa yang dia lakukan sehingga dia bisa naik haji berkali-kali atau bisa naik haji setiap tahun. Nah, lalu beliau memberikan doa ini dan menganjurkan agar diwiridkan setiap selesai sholat subuh 100 kali dan setiap selesai sholat maghrib 100 kali. Doanya adalah Allahumma rzuqni ziyaratal haramain, yang artinya adalah, ya Allah, berikanlah saya rezeki untuk menziarahi dua tanah haram. Nah, dua tanah haram yang dimaksud adalah Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Nah, jika kita sudah diberi kesempatan menziarahi dua tanah haram ini, itu berarti kita sudah apakah berangkat haji atau melaksanakan ibadah umroh. Nah, insya Allah kalau ini dilanggengkan, maka kerinduan kepada Baitullah itu selalu muncul, dan insya Allah kita diberi jalan untuk segera berangkat haji atau berangkat umrah. Berikutnya, amalan kedua adalah usahakan menabung dengan niat biaya haji berapapun besarnya. Yang terpenting adalah tabungan tersebut tidak ditarik hingga kita benar-benar berangkat haji. Nah, tips ini saya pun peroleh dari seseorang yang kebetulan waktu itu sama-sama bertugas sebagai widya suara. Lalu saya bertanya tentang aktivitas lain beliau selain sebagai widya suara. Ternyata beliau menyampaikan bahwa setiap tahun dia mengantarkan jemaah haji. Dan tentu saja dia berangkat haji dengan cara dan jalan yang selalu di luar daripada dugaannya. Apa tipsnya? Adalah menabung dengan niat biaya haji dan tidak boleh ditarik sekalipun. Karena begitu tabungan ini ditarik, maka sangat berpotensi untuk kita gagal berangkat haji. Nah, ini pun saya sudah lakukan ketika itu 2 tahun sebelum saya berangkat haji. Saya menabung, saya memberikan uang kepada beliau untuk ditabungkan sebanyak 500.000 dan beliau tabungkan di BRI, dan sampai hari ini tabungan tersebut saya tidak pernah tarik, dan hari ini tetap ada di tabungan haji saya. Berikutnya, ini amalan yang tidak kalah pentingnya, yaitu menitipkan uang yang cukup kepada kerabat yang mau berangkat haji atau umrah untuk disedekahkan kepada pekerja di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan bahkan uang tersebut kita peruntukkan untuk bekal yang bersangkutan, tetapi bukan untuk dibelikan oleh-oleh. Jadi kita sengaja memberikan sedekah kepada orang yang mau berangkat dengan harapan uang tersebut dibawa serta, dan ketika tiba di Madinah atau Makkah, uang tersebut disedekahkan sebagian kepada pekerja-pekerja yang ada di sana. Agar ini berkah dan agar kita memiliki cenderamata di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan tentu saja
sebagian uang tersebut kita peruntukkan untuk bekal yang bersangkutan untuk digunakan dalam berbagai keperluan yang berkaitan dengan ibadah. Misalnya diberikan untuk makanan, minuman, agar dia di dalam melaksanakan ibadah haji atau umrah bisa menjadi fit, dan tentu saja kita berharap agar yang bersangkutan itu bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah dengan baik. Nah, dengan cara ini, maka uang yang kita titipkan tersebut menjadi representasi dari diri kita, bahwa kita sesungguhnya sudah berada di sana. Meskipun fisik kita masih ada di sini, tetapi jiwa kita dan harta kita sudah di tanah suci. Nah, inilah yang akan menjadi magnet penarik kita untuk bisa segera berangkat haji. Amalan berikutnya adalah menitipkan uang kepada kerabat yang berangkat haji atau umrah untuk membeli beberapa mushaf Al-Quran untuk disimpan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sesuai kemampuan. Tentu semakin banyak semakin bagus. Namun kita perlu ingat bahwa pada saat musim haji dan pada saat umrah akhir Ramadan, Quran asli produksi atau percetakan Madinah itu harganya melonjak. Ya, makanya kita titipkan semampu kita, berapapun yang bisa kita beli untuk keperluan mushaf Al-Quran. Nah, namun demikian perlu kita ingatkan kepada kerabat yang berangkat tersebut bahwa mohon jangan sekali-sekali membeli Al-Quran di pintu masuk ke Masjid Madinah, di pintu gerbang. Di situ kadang-kadang banyak penjual Al-Quran yang menawarkan dengan harga yang murah, yang jauh di bawah daripada harga Al-Quran asli. Padahal jika kita membeli Quran tersebut dan membawa masuk ke Masjidil Haram, itu kemudian disortir, dikumpulkan oleh para pekerja di dalam masjid untuk disatukan, dan Quran-Quran yang bukan asli tersebut itu kemudian diwakafkan ke masjid-masjid lain di luar Madinah dan Mekah, dan itu pula lah yang sering jemaah Indonesia bawa kembali ke Indonesia. Nah, dengan menitipkan mushaf Al-Quran di kedua Masjidil Haram ini, kita berharap dengan Al-Quran itu kita sudah punya cenderamata, dan tentu saja berapapun orang yang membaca Al-Quran yang kita sedekahkan, kita bisa menghitung berapa pahala yang akan kita dapatkan. Hanya Allah yang tahu. Yang pasti bahwa Al-Quran itu akan menjadi magnet penarik kita agar kita senantiasa rindu kepada Baitullah, dan kemudian Baitullah pun kembali merindukan kita agar kita segera datang menziarah hijrah. Selanjutnya, amalan kelima adalah selalu hadir, membantu, mempersiapkan, mengurus segala keperluan bagi orang yang hendak berangkat haji. Nah, ini juga adalah sebuah pengorbanan. Seringkali ketika ada kerabat yang mau berangkat, ya kedatangan kita seringkali dinilai bahwa itu hanya berharap kita mendapat oleh-oleh ketika mereka kembali. Padahal sesungguhnya kehadiran kita itu semata-mata agar kita memiliki andil keberangkatan yang bersangkutan, dan semoga itu bisa menjadi penarik atau magnet bagi kita kelak
untuk bisa segera hadir di Baitullah dan segera bisa berangkat haji dengan cara dan jalan yang tidak disangka-sangka. Hal ini sederhana saja, misalnya kita mengantarkannya ke bandara, kita menjemputnya ketika dia sudah datang, atau membantu mempersiapkan jika mereka membuat pesta atau membuat syukuran, kita hadir dan kita menawarkan berbagai jasa kita agar semua keperluannya bisa kita bantu agar keberangkatannya bisa dengan mudah. Dan tentu saja amalan yang terpenting adalah perbanyak bangun sholat tahajud dan banyak melakukan sholat hajat. Nah, inilah yang pernah saya sampaikan pada video saya sebelumnya, bahwa dengan melakukan sholat hajat khusus untuk meminta kemudahan berangkat haji, saya lakukan dengan sebanyak-banyaknya, yaitu sebanyak 100 rakaat dan dilaksanakan di malam Jumat. Dan hasilnya adalah saya langsung bisa berangkat haji tanpa pendaftar, apalagi daftar tunggu. Dan amalan yang terakhir, tentu saja perbanyaklah buat kejutan dengan bersedekah, terutama di hari Jumat. Ya, tentu saja sedekahnya bukan recehan, tetapi sedekah yang berkualitas, sedekah yang banyak, karena kita ingin membuat kejutan kepada siapapun yang kita anggap benar-benar membutuhkan. Dengan memberikan kejutan sedekah ini, kita pun insya Allah akan mendapatkan kejutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan bisa segera berangkat haji atau umrah dengan cara dan jalan yang tidak disangka-sangka. Baiklah, saudara-saudaraku sekalian, itulah tadi beberapa tips yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bisa kita amalkan, bisa kita langgengkan agar rencana kita berangkat haji, walaupun mungkin daftar tunggu kita masih sangat jauh, tetapi dengan izin Allah kita akan bisa mendapatkan kesempatan untuk segera berangkat haji dengan cara dan jalan yang tidak disangka-sangka. Semoga hajat kita bisa terkabul secepatnya. Dan saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya dan klik subscribe. Tetap semangat walau di rumah saja.